Dan selengkapnya kita langsung bergabung bersama Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa. Selamat pagi Pak Erik, apa kabar? Pagi Pak Erik. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak, sehat selalu, salam presisi. Semoga selalu sehat juga Pak Erik, terutama ini ada kasus terkait dengan ribuan warga yang menjadi korban. Jadi kronologisnya seperti apa Pak? Mereka ini modusnya yang digunakan seperti apa? Baik, bisa kami sampaikan pada seluruh pemirsa Metro TV bahwa kami dari Polres Magetan sudah melakukan kegiatan penyelidikan terkait dengan koperasi MSI Mitra Sejahtera Indonesia yang ada di Kabupaten Magetan karena diduga ada diduga tindak pidana penggelapan terkait dana nasabah yang ada di koperasi MSI tersebut. Namun langkah-langkah yang kami laksanakan saat ini adalah kami melakukan tahap penyelidikan terhadap laporan yang diberikan oleh masyarakat, khususnya para nasabah. Kemudian yang kedua, kami begitu mendapatkan laporan dari masyarakat ini, kami langsung melakukan langkah-langkah pendekatan secara persuasif dan kita laksanakan kegiatan-kegiatan secara proaktif membuat posko-posko pengaduan, Mas. Jadi posko-posko pengaduan ini adalah inisiasi dari Polres Magetan bersama dinas terkait di Kabupaten Magetan ini untuk menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan sehubungan dengan simpan pinjam di koperasi MSI itu sendiri. Ada 9 titik posko pengaduan yang saat ini sudah kami buat dan 9 titik tersebut saat ini kami belum memberikan batas waktu kapan akan kami tutup, tetap kami buka untuk menampung laporan dari masyarakat dan harapan kami ketika kasus ini sudah terang benderang dengan proses penyelidikan yang kami laksanakan, tentu saja apabila ada unsur pidananya kami akan naikkan ke dalam penyidikan. Baik Pak Kapolres, jadi sejauh ini dari data yang ada di pos-pos itu kemudian laporan yang diterima oleh polisi, berapa jumlah korban kira-kira yang sudah melapor Pak? Total jumlah korban yang sudah melapor saat ini dari 9 posko yang kami buat, di posko Driorejo, Kecamatan Nguntoro-Ngadi itu sendiri ada 1.645 anggota, kemudian di Kecamatan Patungrejo, Nguntoro-Ngadi juga ada sebanyak 708 anggota, kemudian di Karas 359, Ngariboyo 43, Lambeyan 269, kemudian di Tawang Anom sebanyak 132, kemudian di Kecamatan Bendo 543 dan Mauspati 187. Total seluruhnya yang sudah masuk di kita sebanyak 1.645, Mas, Mbak. Oke, Pak Erik, ini korbannya dari data yang Anda miliki, mereka ini berprofesi apa sebagian besar, Pak? Rata-rata mereka ini adalah masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, kemudian masyarakat yang berwira swasta, artinya berdagang ya. Kemudian juga ada memang ibu rumah tangga dan ini memang kami laksanakan secara proaktif. Kami yang aktif, Mas, kita melaksanakan jemput bola untuk membuka posko-posko pengaduan ini. Tentu saja kita tidak bisa serta-merta melakukan penyidikan tanpa kita membuka kerangka kasus dari koperasi MSI ini sendiri. Setelah kami dalami dari pengaduan-pengaduan yang ada di posko-posko tersebut, tentu saja kami akan menggunakan auditor yang independen untuk melaksanakan audit terkait koperasi MSI ini sendiri bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Koperasinya Pak, apakah bergerak di bidang khusus koperasi ini? Jadi koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Mitra Sejahtera Indonesia, KSPP Syariah MSI, Mas. Oke. Pak Erik, ada lagi tadi ini kan pada saat masyarakat atau warga datang ke kantornya MSI ini kan tutup. Jadi informasi terkininya bagaimana? Apakah memang di semua cabangnya gerainya ditutup saat ini? Baik, jadi sehubungan dengan adanya semacam ketidakpercayaan dari nasabah di koperasi ini sendiri sehingga mengakibatkan banyak memang
cabang-cabang koperasi ini yang didatangi oleh masyarakat, sehingga pimpinan koperasi itu sendiri mengambil langkah-langkah untuk istilahnya mereka cooling down dan melaksanakan evaluasi audit internal di koperasi itu sendiri, sehingga mereka memang tidak membuka cabangnya. Namun kemarin dari pimpinan koperasi itu sendiri sudah melaksanakan press release. Ada itikat baik dari pimpinan koperasi, kemarin press release dilaksanakan yang intinya menyampaikan bahwa pengurus berkomitmen serta bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada anggota secara bertahap, dan ini masih terus kami ikuti perkembangannya, dan tentu saja tidak boleh merugikan masyarakat yang menjadi nasabah di koperasi tersebut. Itu adalah fokus utama kami sebagai Dan pihak janji kepolisian. itu masih harus dibuktikan ya Pak, terkait dengan nanti harus mengembalikan uang kepada nasabah. Terakhir Pak Erik, ini kan kami mencoba memahami ya, koperasi ini cabangnya banyak, artinya mungkin mereka percaya dengan kredibilitas koperasi ini, tapi nyatanya terjadi praktek seperti ini. Apa himbauan Anda untuk masyarakat yang ingin menyimpan uangnya supaya berada di tempat yang aman, tidak tertipu seperti ini? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi himbauan saya sebagai Kapolres Magetan kepada masyarakat, hendaklah melaksanakan investasi atau menggunakan koperasi simpan pinjam yang memang sudah bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Kemudian apabila terjadi permasalahan seperti yang terjadi di MSI ini, segera membuat laporan kepada kami supaya kami bisa melaksanakan pendalaman penyelidikan terkait dengan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat nasabah dari pihak koperasi itu sendiri. Kemudian tentu saja yang terpenting adalah pelaksanaan simpan pinjam apapun bentuknya itu harus diperhatikan faktor manfaatnya bagi masyarakat pengguna ataupun nasabah itu sendiri. Jangan sampai karena diiming-imingi bunga yang tinggi kemudian mendapatkan penghasilan yang mungkin tidak wajar, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk menitipkan dananya, akhirnya adalah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan. Itu yang tidak kita harapkan. Dan kami dari Polres Magetan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan kami akan membantu proses ini sampai dengan tuntas. Baik, mudah-mudahan nanti tidak ada masyarakat yang terugikan dari koperasi MSI ini. Terima kasih AKBP Raden Erik Bangun Prakarsa, Kapolres Magetan, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.